tugas masak sama orang tua, tapi terus jadi masakannya katanya enak, jadi akhirnya terus suami anak-anak suka. Nah akhirnya teman-teman mulai kalau mau bikin acara pesen minta tolong bikinin, minta ini pesen gitu. Nah akhirnya berlanjut deh jadi usaha catering. Nah kalau untuk banyak ya jenisnya, kami itu ada, maksudnya ada Eropa, ada Indonesia, ada Timur Tengah, pokoknya kita bikin banyak macam. Nah tapi kalau untuk nasi peda itu specialty kami, nasi peda, karena kebetulan resep kami berbeda, jadi itu kita mulai kira-kira 97. Kalau menu kita memang banyak menunya. Eropa tuh aneka pasta, terus ya bikin macam-macam lah, kita bikin juga puding. Ada Timur Tengah, ada nasi kebuli, ada kare, ada ya Timur Tengah sebagian lah ya, tidak semua jenis makanan. Nah tapi memang specialty kami itu nasi peda. Kalau untuk menu Indonesianya itu yang nomor 1 nasi peda, kemudian ada nasi jeruk, nasi kampung, nasi Madura, nasi Bali, dan ya nasi kuning, nasi tumpeng, makanan Indonesia gitu deh. Kalau nasi peda itu memang prosesnya tuh sebenarnya kita karena menu di rumah, masakan di rumah itu oh ini campur ini enak, ini campur ini enak gitu. Nah jadi akhirnya kita bikin nasi peda. Nah tapi untuk jenis nasinya memang mungkin kita agak berbeda dengan yang lain. Nasinya kita itu kita bikin ya memang dari di awal 97 itu try and error ya, bermula dengan pakai minyak tapi kok enggak sehat ya, terlalu minyak gitu. Akhirnya nasinya itu kita pakai kaldu peda gitu, pakai kaldu peda, dan di situ ada ayam bakar suwir tapi dibumbu lagi, kemudian pedanya disuwir. Nah sambal hijaunya kita ini juga sambal rawit hijau itu lumayan favorit, jadi banyak juga yang kalau pesen minta sambalnya dong, lebihan dong gitu. Nah terus di situ memang pakai pete tapi cuman pemanis lah, dimasaknya tuh terpisah supaya aromanya tidak mencampur ke seluruh nasi, karena kalau ada yang tidak suka petenya tinggal angkat, yang lain nggak ada aromanya. Kalau untuk pemasaran, awal mulanya kan memang kami bikin untuk teman-teman, untuk acara arisan, untuk kebutuhan teman-teman kenal lah ya gitu, dan keluarga. Nah jadi untuk pemasaran kalau dari tahun 97 kan saya gaptek ya, jadi saya juga nggak memasarkan khusus, jadi cuman dari istilahnya dari kuping ke kuping ya, kalau dari mulut ke mulut gorokan ya, jadi dari kuping ke kuping, orang mendengar, orang mencoba, pesan, dan ya alhamdulillahnya berjalan, dan kami lebih banyak memang dipesan oleh kantoran. Dari kantoran mereka mau bikin acara, nah tapi yang makan di kantor kemudian bawa pulang ke rumah, akhirnya untuk acara rumah juga mereka pada pesen gitu. Jadi ya alhamdulillah kantor-kantor Kuningan, Sudirman, dan sekitarnya, Gatot Subroto itu semua sudah kenal nasi peda. Dapur Lady N16. Kalau dari tahun 97 ya memang berkembang bagus ya, berkembang bagus, berjalan bagus lah, tapi namanya usaha kan kadang naik, kadang turun gitu ya. Nah berjalan sampai COVID. Waktu COVID itu juga bagus banget. Bagus tuh maksudnya karena orang jarang yang nggak boleh berkumpul, akhirnya orang tuh semua pesen hampers.
Jadi kami melayani hampers. Jadi mau yang dipercantik dengan besek atau dengan box atau dibikin platter, ya itu kita semua ini kan untuk ya, yang pada mau mengirim teman-temannya atau saudara kerabat yang sakit atau ada yang ulang tahun, ada apa, nah itu tuh bagus gitu ini pemasarannya, karena sekarang juga sudah dibantu sama anak saya untuk manajemennya, jadi untuk di medsosnya juga udah lebih bagus, udah ya alhamdulillah. Sebenarnya saya bisnis catering ini kan juga nggak niat, jadi emang nggak ada harapan apa-apa, jalanin aja gitu kan, dan ternyata juga nggak nyangka bisa langsung sampai orang tuh justru kalau di handphone itu pakai kontak name-nya Lady Peda gitu. Nah jadi oh ternyata ini banyak ya gitu. Nah mungkin nanti anak saya yang mau terusin, karena anak saya yang bungsu itu chef. Nah jadi yang nomor satu ngatur manajemennya, mungkin kalau anak-anak nanti mau membesarkan sampai ada restoran besar, dapur Lady M16 mungkin ya silahkan.